Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tau dua hal sebelum menyampaikan review kali ini. Yaitu poin pertama, apa yang gue sampaikan kemungkinan mengandung spoiler. Dan poin yang kedua, review yang gue sampaikan mengandung dua sisi, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. So, kalau kalian pengen tahu review ini secara objektif dan juga berimbang, maka gue sarankan juga untuk mendengarkan penjelasan gue sampai tuntas guys. Oke, sebelum gue menjelaskan sejumlah catatannya, mungkin ada baiknya ya guys, kalau gue memulai dari hal-hal yang gue suka terlebih dahulu. Nomor 1, lebih lucu. Loki episode pertama memang masih ada elemen humor khas Marvel yang dipertahankan. Namun demikian untuk episode 2 kali ini bisa gue bilang elemen kelucuannya itu lebih diberikan porsi yang lebih banyak guys. Hal ini disebabkan karena Loki sendiri digambarkan sudah lebih bebas dan lebih dipercaya oleh Mobius, sehingga dia sendiri menjadi karakter yang tampil tanpa beban dan apa adanya dengan tingkah konyolnya guys. Nomor 2, lebih seru. Kalau di film episode pertama latar belakang ceritanya mungkin lebih banyak dihabiskan di markas TVA, nah untuk episode yang kedua kali ini lebih banyak justru berada di luar markas TVA guys. Well, hal ini bisa dibilang karena melanjutkan cerita episode pertama yang dimana Loki ditawarin untuk bekerja. Nah, pada episode yang kedua kali ini Loki dikisahkan bekerja sama dan diperbolehkan untuk terlibat di luar markas TVA alias menjalani sejumlah misi demi memburu varian jahatnya. Nomor 3, love and hate relationship Mobius dan juga Loki. Episode pertama mungkin lebih banyak menggambarkan bagaimana Mobius berusaha untuk mendengar opini dari Loki karena dia pengen membujuknya sebagai pemburu varian. Nah, di episode kedua kali ini, Mobius justru digambarkan sering berbeda pendapat dengan Loki, meskipun di sisi lain dia juga selalu membela Loki saat menjalani misi guys. Nomor 4, misteri Mobius. Tampil bijaksana dan juga rendah hati di episode pertama, ternyata nggak menjadi jaminan bahwa karakter Mobius akan terus-menerus bersikap seperti layaknya malaikat guys. Pada episode kedua kali ini misalnya, Mobius mengaku tak segan untuk melenyapkan Loki dan kemudian ia sekilas seolah ragu saat diprovokasi oleh Loki, terutama soal mau-maunya Mobius menuruti perintah 3 kadal ajaib penjaga waktu. Nomor 5, pertarungan seru. Well, momen menarik menurut gue adalah ketika Loki berusaha untuk memburu salah satu varian jahatnya yang ternyata lebih licik dan sering memanfaatkan ilmu sihir. Nah, Loki yang saat menjalankan misi di luar markas TVA pun diceritakan memiliki kemampuan sihirnya, meskipun di sisi lain, Loki tampak kewalahan saat melakukan pertarungan jarak dekat dengan dalam tanda kutip boneka dari varian Loki jahat. Nah, ngomongin soal pertarungan jarak dekat ini menurut gue semakin seru ya guys, karena Loki kali ini nggak digambarkan menggunakan kemampuannya untuk memainkan pisau. Well, itu tadi sejumlah hal yang gue suka dan berikut adalah sejumlah catatannya. Nomor 1, jangan lupa episode pertama. Seperti yang udah gue bilang tadi, episode kedua kali ini langsung tancap gas dengan Loki yang menjalani sejumlah misi untuk memburu varian jahatnya. Nah, hal yang perlu kalian cermati adalah sejumlah istilah di episode pertama yang banyak banget ngebantu untuk memahami episode kedua kali ini lebih baik guys. Ya, seperti misalnya aja mengenai apa itu Nexus, kemudian apa sih dampak ketika Nexus itu terjadi, lalu kok bisa sih muncul berbagai macam varian dari Loki dan sebagainya. Well, kalau kalian adalah tipe penonton yang gampang lupa, mungkin agak sedikit membingungkan ketika menonton episode kedua kali ini. Nah, lalu kemudian apakah artinya episode kedua kali ini nggak ada keterangan yang membantu gitu bang, biar nggak usah nonton episode yang pertama? Well, untungnya sih ada guys, cuma ya memang penjelasannya tidak sedetail dari episode yang pertama guys. Nomor 2, sesuai prediksi. Seperti yang udah gue sampaikan beberapa waktu lalu bahwa ada beberapa varian Loki yang diprediksi bakal muncul dalam beberapa episode yang mendatang. Hal ini disebabkan karena bocornya sejumlah proses syuting Loki. Dan bisa dibilang ternyata bocoran yang beredar itu benar adanya guys, alias bukan bocoran yang hanya sekedar spekulasi atau sengaja diciptakan Marvel untuk mengecoh penggemarnya. So, bisa dibilang ketika gue melihat bocoran tersebut, maka gue pun gak terlalu terkejut, terutama saat varian Loki jahat menampakkan dirinya. Lalu apakah itu artinya bakalan membosankan bang, karena varian Loki yang jahat sendiri sudah terungkap? Well, untungnya nggak gitu juga kok guys. Hal ini karena varian Loki jahat yang menampakkan diri berhasil menunjukkan kemampuan sihirnya yang sedikit lebih unggul dari Loki versi Tom Hiddleston. Dan bahkan nih guys, kemampuan baru yang ditunjukkan kali ini sedikit mirip bisa dibilang seperti layaknya Wanda Maximoff.
Oke, itu tadi sejumlah hal yang gue suka dan juga sejumlah catatannya. So, gue sekarang ada pertanyaan nih guys, yaitu selain Loki, siapa karakter antihero dari Marvel yang menjadi favorit kalian? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di review film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.